apik menika dados niki namung ngladeni ngoten kemawon. Saya justru sebaliknya berharap bisa mendapatkan ilmu yang luas, bisa mendapatkan pengalaman, dan juga bisa mendapatkan jaringan dari panjenengan semuanya. Sejak tahun 2017 saya ingat betul apik ini berdiri pada tahun 2017 bersamaan dengan lahirnya putra pertama saya. Pada waktu itu kita sedang berdiskusi bersama-sama untuk membuat satu wadah yang bisa menampung aspirasi para gawagis, para nawaning, dan kita bisa bergerak bersama untuk memberdayakan ekonomi pondok pesantren. Pada waktu itu, tepatnya pada tanggal 16 Desember, 16 September, salah lagi, tanggal 6 September 2017. Jadi punya batin pada waktu itu saya sedang prepare, mempersiapkan untuk kelahiran anak saya yang rencananya lahir pada tanggal 7 September 2017. Jadi apik ini digagas pada tanggal 6 September 2017. Jadi pada waktu itu sambil kita berdiskusi, saya bolak-balik keluar masuk. Masuknya itu mempersiapkan perkakas untuk babaran istri saya. Alhamdulillah berkahnya apik, kita semuanya bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi. Ini yang memang kita wanti-wanti sejak awal kepada Gus Mansur. Pada waktu itu beliau memiliki semangat yang luar biasa, dan alhamdulillah sampai saat ini semangat beliau masih luar biasa. Kami berharap pada waktu itu Gus, betapa banyak lembaga-lembaga atau paguyuban yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi pesantren yang umurnya itu hanya seumur jagung. Jadi berdiri, kumpul-kumpul, setelah itu 4 bulan, 5 bulan, buyar. Kemudian berdiri lagi, mengatasnamakan NU, mengatasnamakan pondok pesantren. Setelah beberapa bulan, buyar lagi. Ada lagi paguyuban yang didirikan karena suatu hal atau mungkin karena suatu kepentingan untuk menyikapi masa-masa pesta demokrasi. Ketika pesta demokrasi selesai, paguyubannya juga ikut selesai. Betapa banyak paguyuban pemberdayaan ekonomi untuk pesantren yang umurnya hanya seumur jagung. Nah, kami berharap pada waktu itu kepada Gus Mansur dan juga pada teman-teman yang lain, jangan sampai Gus, paguyuban kita ini, majelis kita ini seperti halnya paguyuban yang sudah-sudah. Kita buktikan bahwa khidmat kita ini tulus untuk pondok pesantren. Kita buktikan bahwa khidmat kita ini ikhlas karena untuk kemaslahatan umat. Sehingga apapun yang terjadi di dunia demokrasi, di dunia pondok pesantren, maka apik harus tetap eksis. Apik harus tetap istiqomah.
Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah berumur 6 menuju pada 7 tahun, Apik tetap eksis dan istiqomah. Ini adalah satu keberhasilan yang luar biasa. Mempertahankan nama Apik sampai sekarang masih ada, itu adalah suatu perjuangan yang luar biasa. Lebih-lebih kita saksikan bersama, sekarang ini sudah banyak sekali pesantren-pesantren yang join up dengan kita. Para kiai, para bunyai, para gawagis, para nawani yang juga sudah join up dengan kita. Ini satu keberhasilan yang luar biasa. Apakah Apik itu tidak pernah mengalami satu kendala, showering? Apakah Apik itu tidak pernah mengalami satu persinggungan antara satu pengurus dengan pengurus yang satunya? Sering juga. Tapi alhamdulillahnya, walaupun toh terjadi persinggungan antara satu dan yang lain, tapi kita tetap mengedepankan kekeluargaan. Beberapa kali terjadi persinggungan di antara pengurus. Kita punya prinsip, kita berawal dari prinsip kekeluargaan antar pesantren. Sehingga kalau ada masalah, mari kita selesaikan secara kekeluargaan juga. Jangan sampai ketika ada persinggungan antara pengurus, antara members yang ada di Apik, kemudian sampai ke ranah persidangan, ranah hukum, naudzubillah min dzalik. Maka dengan prinsip kekeluargaan inilah insya Allah nanti Apik akan tetap istiqomah. Dan ini yang harus kita pertahankan. Ada beberapa ekspektasi yang mungkin saat ini sudah bisa kita rasakan dan perlu juga kita kembangkan, atau harapan yang saat ini sudah terasa dan perlu kita kembangkan. Jadi betul para kiai, para ibu nyai, harapan kita dulu itu kita bisa mengumpulkan pondok-pondok pesantren yang memiliki himmah untuk mensejahterakan pondok pesantren melalui pemberdayaan ekonominya. Pondok pesantren menjadi mandiri dan pondok pesantren bisa saling simbiosis mutualisme di antara pesantren-pesantren yang ada. Bisa take and give, bisa saling memberikan benefit antara satu dan yang lain. Dulu ketika kami ada di Robitoh Ma'ahid Islamiyah Jawa Timur pada tahun 2013-2018, yang kebetulan kami ditunjuk oleh Kiai Mutawakkil ala Allah untuk menjadi ketua RMI Jawa Timur, kami mengedepankan yang namanya barter program antar pondok pesantren. Karena kita melihat pondok-pondok pesantren untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya itu selalu berinteraksi dengan selain pondok pesantren. Dan memang kebanyakan semacam itu, mohon maaf. Dari 7.000 pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, pesantren yang membeli beras dari lumbung pesantren itu dari mana dan jumlahnya ada berapa, itu bisa dihitung. Pesantren yang memiliki pendidikan formal ataupun non formal yang membutuhkan bahan konveksi untuk pembuatan seragam, bisa kita hitung dari mana mereka memesan seragam. Sebagian besar itu dari perusahaan konveksi, dan perusahaan konveksi itu jarang sekali yang berada di lingkungan pesantren, sehingga mereka lebih banyak berinteraksi dengan dunia luar pondok pesantren untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Pembangunan pondok pesantren, coba kontraktornya ambil dari mana? Apakah dari santri? Ada, tapi hanya sekian persen. Batu bata dari mana? Dia ambil dari mana? Dari masyarakat. Kenapa tidak dari pesantren? Untuk mencukupi kebutuhan pembangunan pondok pesantren, itu pun juga kita rasakan, kita banyak mengambil dari dunia luar pondok pesantren. Akan tetapi kita tidak bisa menyalahkan pondok pesantren. Kenapa? Kamu itu kok ambil di luar kami? Padahal kita itu sama-sama di dunia pondok pesantren. Kita nggak bisa menyalahkan mereka untuk berbelanja di tempat lain karena ada beberapa faktor. Yang paling besar yang kami rasakan dan kami temukan jawabannya itu adalah krono lek podo-podo pondokane wangel dijaluk utangane. Padahal kita tahu sendiri bagaimana pasang surut pendanaan dan pembiayaan untuk pondok pesantren. Maka sebenarnya kita harus bisa saling mengerti bahwa pasang surut itu sangat dominan dalam dunia pemberdayaan pondok pesantren. Ini yang paling utama, krono wangel utang-utangannya. Arepe njaluk kono mesti burung enek seminggu wis ditagih. Burung enek saulan wis ditagih. Ini faktor yang utama. Mohon maaf belak-belakan karena memang adanya semacam itu. Yang kedua karena ketidaktersediaannya, ya, tidak tersedia di lingkungan pondok pesantren untuk kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh pondok pesantren. Pondok pesantren yang membuka konveksi itu hanya sedikit. Pondok pesantren yang punya perusahaan mie, ya, mohon maaf, makanan pokok santri itu sebenarnya adalah mie kalau menurut pengalaman kami. Betul betul. Nasi itu ya makanan pokok, tapi nasi itu dalam persentasenya di pesantren itu mungkin 40%, 60%-nya santri itu lebih banyak makan mie. Dan pesantren yang punya perusahaan mie dan didistribusikan di pondok-pondok pesantren ini jarang, Kiai. Dulu Kiai Nur Muhammad Iskandar, bisa hebat dengan perusahaan mie-nya. Kalau nggak salah mereknya apa? Karomah atau apa gitu? Mie Karomah atau apa? Kiai Nur Muhammad Iskandar. Akan tetapi saat ini kita rasakan kebutuhan-kebutuhan untuk pondok pesantren jarang di backup, dihandle oleh pondok pesantren itu sendiri. Mohon maaf, kalau semisal air itu memang adalah pokok di pondok pesantren, tapi sekarang kita rasakan setiap pondok pesantren itu sudah punya adat branding air sendiri-sendiri. Jadi APIK ini sekiranya bisa memilah dan memilih mana-mana kebutuhan pondok pesantren dan bisa mencukupi kebutuhan pondok pesantren, dan untuk mencukupinya ini kalau bisa juga diambilkan dari dunia pondok pesantren sendiri. Pecel ini kelihatannya potensi, tapi harus ada tempe dan tahunya. Karena lawo itu. Kerupuk potensi, tapi tidak banyak pesantren yang punya perusahaan kerupuk. Karena niat awal kita memang ketika kita mendirikan APIK itu melihat dari sisi kemandirian pondok pesantren yang menurut kami pada waktu itu kurang berdikari. Ya, kami sendiri terlibat dalam bagaimana menghubungkan silaturahmi jejaring antar pondok pesantren selama di RMI. Tidak ada
pondok pesantren, katakanlah pondok pesantren, semua pondok pesantren itu yang bisa meninggalkan proposal atau permohonan dana kepada instansi luar. Semua pondok pesantren, 7.000 pondok pesantren yang ada di Jawa Timur dan bahkan di Indonesia ada 30.000 pondok pesantren, itu tidak bisa lepas dengan yang namanya proposal atau permohonan dana kepada instansi luar. Nah, harapan besar kita pada waktu itu, proposal ya proposal, tapi jangan setiap event itu terus kemudian berproposal gitu loh. Kita sudah bisa mandiri, kita sudah bisa berdikari, sehingga hidup pondok pesantren itu tidak tergantung dengan cairnya dana dari proposal. Kira-kira bisa apa enggak? Itu semangatnya dari situ, nyuwun pangapunten. Dan Gus Mansur ini betul-betul dibeat pada waktu itu. Dibeat. Apakah panjenengan siap untuk berkhidmah untuk pemberdayaan ekonomi pesantren? Beliau menjawab, siap. Apakah panjenengan siap untuk mengantarkan pondok pesantren bisa mandiri berdikari dalam pemberdayaan ekonominya? Siap. Paguyuban ini dilakukan dengan tulus ikhlas, khidmat kepada pondok pesantren, tidak seumur jagung, tetap kontinu, istiqomah, siap atau tidak? Siap. Sah, kobil itu, selesai. Betul nggih, Gus nggih? Nah, kita kembali kepada semangat awal, akan tetapi kita juga bisa menyaksikan pada waktu saat ini, Apik sudah mengepakkan sayapnya begitu luas, begitu luar biasa. Kita harus waspada. Keharmonisan kita karena banyaknya komponen members yang ada di Apik ini, kalau kita manage dengan rapi, dengan bagus, akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Tapi kalau tidak kita manage dengan bagus, maka yang terjadi adalah kompetisi yang tidak sehat di antara kita. Maka yang harus kita kedepankan adalah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah ma'hadiyah, wal ukhuwah al-iqtisadiyah. Tidak hanya sekedar ukhuwah iqtisadiyah saja, tetapi juga ada ukhuwah Islamiyah dan juga ada ukhuwah ma'hadiyah. Kalau cuma ukhuwah iqtisadiyah saja, you dapat berapa, saya dapat berapa, pondok pesantrennya yang terakhir nomor sekian. Sehingga harus ada dimunculkan yang namanya ukhuwah ma'hadiyah. Dan yang menjadi prinsip kita adalah ukhuwah Islamiyah. Ini yang harus kita wanti-wanti, bagaimana ukhuwah kita iqtisadiyahnya, kemudian ma'hadiyahnya, dan juga ukhuwah Islamiyahnya ini bisa terjalin secara harmonis, damai. Di lingkungan Apik kita bisa mengembangkan potensi yang kita miliki, potensi yang dimiliki oleh masing-masing. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas rawuh panjenengan semuanya, jauh-jauh datang ke kota Kediri, kota yang penuh dengan pengetahuan, karena memang Kediri itu adalah kota tahu. Kalau memang ada kekurangan dari kami dalam menyambut panjenengan semuanya, kami mohon maaf, Kiai. Asli Gus Mansur itu nggak menyebut kalau yang datang itu ada 20 sampai 30. Beliau itu pokoknya jauh datang kula, Gus badhe sowan, wonten tok. Nggih dolen mriki mawon Gus, monggo. Tiang-tiang pintene ngaten niku nggih mboten diomong kali Gus Mansur ngaten niki. Alhamdulillah. Niki adalah surprise
luar biasa. Kula malah remen ngeten niki, alhamdulillah betul-betul surprise. Mugi-mugi kemawon niki mangke saged dadosaken berkah kagem kita sedaya, saged dadosaken maslahah kagem kita sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.